Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1451, saudara kandung harus menghitung jelas. Ramon Gong segera mengambil kartu itu dan pergi dengan penuh amarah. Kali ini harus membiarkan Thomas Kin ini melihat kemampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Bukankah hanya sebuah mobil jelek, menebus kembali untuk kamu bukankah sudah beres? Kak Thomas, bagaimana ini? Elminamu sangat cemas, takut Ramon Gong akan berada dalam kebahayaan. Jika begitu kita mengikuti dia pergi untuk melihat saja, mobil bisa ditebus kembali sudah cukup, anggap saja membeli sebuah pelajaran. Thomas Kin berkata dengan mengangkat bahu. Masih membeli sebuah pelajaran, putra aku itu adalah rasa setia kawan, kasih persaudaraan, kamu ini adalah orang yang hanya memiliki uang di mata, kamu mengerti setia kawan apa? Kata Marfa yang dengan sinis. Benarkah? Mengambil uang aku, mengambil mobil aku untuk berbicara setia kawan, putra kamu begitu memiliki harapan yang baik. Jika begitu kenapa dia masih harus meminjam uang aku? Thomas Kin memandang Marfa yang berkata dengan sebuah wajah yang tenang. Kamu, bukankah hanya meminjam sedikit uang bau kamu? Laki-laki yang jantan bisa membungkuk dan meregang. Peramal sudah mengatakan bahwa putra aku adalah nasib orang kaya, kelak pasti akan menghasilkan banyak uang. Sedikit uang kamu itu termasuk apa? Marfa yang mengertakkan gigi dan berkata dengan sebuah ekspresi tidak menerima, berkata dengan kasar. Il-Elbu, bisakah kamu mengurangi berbicara? Sekarang Kak Thomas juga sudah tidak ingin perhitungan dengan dia, asalkan menebus kembali mobilnya sudah cukup. Wajah Elminamu memerah karena cemas, sudah saat seperti ini, ibu dia masih menambahkan masalah di samping, tidak ada habisnya. Elminamu diam-diam memutuskan, dia pasti akan membayar kembali uang ini kepada Thomas Kin, meskipun Kak Thomas tidak menginginkannya, dia juga pasti akan mengembalikannya. Ini adalah ratusan ribu rem, meskipun dia menghasilkan banyak uang sekarang, tetapi sejumlah uang besar ini, bagi dia, tetap adalah sebuah angka astronomi. Tetapi Elminamu pasti tidak akan pernah berhutang pada siapapun. Masalah yang adik laki-laki dia lakukan, dia pasti tidak bisa membiarkan Kak Thomas yang menanggungnya. Thomas Kin 3 orang sepanjang jalan mengikuti Ramon Gong sampai ke pusat pemandian, pada saat itu menyadari Otto Wang sedang berbicara dengan beberapa teman. Otto, aku kemari untuk membayar kamu uang. Ramon Gong berkata sambil tersenyum. Untuk apa ini, Ramon? Aku sudah mengatakan, tidak buru-buru. Tidak buru-buru, kamu masih harus mengantarkan kepada aku. Lihat tidak teman-teman aku, ini adalah teman baik aku, setia kawan. Otto Wang menepuk bahu Ramon Gong dan berkata sambil tersenyum. Lah karena kamu, Otto, jika tidak aku juga tidak bisa berjalan keluar. Oh iya, masih ada mobil aku itu, total 800 ribu rem, aku sudah membawakan semua untuk kamu. Aku akan menebus mobil aku itu kembali. Ramon Gong berkata sambil tersenyum. Mobil? Mobil apa? Otto Wang berkata dengan tercengang. Mobil yang aku gadaikan itu, kata Ramon Gong. Ah, kamu bilang mobil itu? Aku telah mencari teman melihatnya. Mobil ini tidak murah, sepertinya harganya beberapa juta. Otto Wang berkata dengan sebuah wajah serius. Lia, makanya aku khawatir, buru-buru menebus mobil kembali, aku juga bisa memberi sebuah penjelasan. Ramon Gong berkata dengan khawatir. Baik, tidak masalah, di antara persaudaraan kita, bukankah itu hanya masalah sebuah kalimat? Otto Wang berkata sambil tersenyum lebar. Kamu benar-benar saudara baik Otto. Ramon Gong berkata dengan penuh semangat. Harga pasaran mobil itu sekarang hampir 5 juta rem, begini saja, berdasarkan hubungan kita berdua, kamu bisa memberi aku 4.500.000 rem lagi, jika adalah orang lain, tidak punya 5 juta rem, pasti tidak akan diambil pergi.
Otto Wang berkata dengan serius. Ramon Gong bingung, ekspresi wajahnya terkejut, kelihatan jelas sangat kesulitan. Otto, bukankah 500.000 rem? Bagaimana berubah menjadi 5 juta rem? Kamu tidak bisa menjebak aku, tidak menepati janji. Aku hanya menggadaikan 500.000 rem. Saudara, bukankah menurut kamu 500.000 rem bisa menebus kembali mobil ini kan? Sembarangan membuka harga di pasaran, tidak akan kurang dari 5 juta. Aku adalah melihat kita berdua benar-benar saudara, maka memberi kamu 4.500.000 rem, jika diganti orang lain aku sudah menendang keluar. Otto Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Kita tetap menghitung seharga 500.000 rem saja Otto, ketika aku menggadaikannya adalah 500.000 rem, bukankah begitu? Setelah itu aku akan mentraktir kamu untuk makan enak, kamu memberi aku sedikit toleransi, hubungan saudara, apakah kamu tidak bisa membiarkan aku turun panggung? Ramon Gong sebuah wajah yang khawatir. Seperti kata pepatah, saudara kandung harus memperhitungkan jelas. Ramon Gong, bisakah kamu berhenti bermain secara naif dengan aku di sini? 4.500.000 rem, kurang 1% pun juga tidak bisa. Otto Wang mencibir dan memandang Ramon Gong. Orang ini sepertinya benar-benar sangat bodoh. Kamu bodoh tetapi aku tidak bodoh. Kamu mengatakan menebus kembali maka langsung menebusnya. Mau meletakkan di mana wajah aku? Itu adalah uang sungguhan. Beberapa juta rem mendapatkan di tangan. Bahkan jika kamu adalah ayah kandung aku juga tidak bisa. Barang yang digadaikan dengan harga 500.000 rem. Apakah menurut kamu 500.000 rem sudah bisa ditebus kembali? Ramon Gong, kamu jangan bodoh. Mobil kamu ini berharga beberapa juta rem. Kamu membawa 500.000 rem untuk bercanda dengan aku. Cepatlah sadar. Otto Wang mencibir dan berkata dengan wajah yang menjijikkan. Benar saudara, kamu lebih baik menunjukkan sedikit ketulusan. Barang beberapa juta, kamu membawa 500.000 rem untuk menebus kembali. Bukankah ini sedang bercanda? Apa yang bisa kamu jual dengan 500.000 rem sekarang? Bahkan juga tidak bisa membeli Mercedes-Benz S. Kamu masih ingin membeli Brabus, otak kamu sudah rusak bukan? Keluarlah jika tidak punya uang, ini adalah barang bagus, ada banyak orang yang ingin membelinya. Betul, orang miskin membawa 500.000 rem untuk membeli Mercedes-Benz Big G Brabus, apakah kamu terlalu banyak minum arak palsu? Hahaha. Semua teman di sekitar Otto Wang mengejek Ramon Gong dengan mata dingin. Otto, kamu harus membantu aku. Mobil itu digadaikan seharga 500.000 rem. Sekarang orangnya meminta mobil kepada aku. Apa yang bisa aku lakukan? Dalam hati Ramon Gong tiba-tiba panik. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam masyarakat sekarang ini, uang paling mudah digunakan. Otto Wang berkata dengan dingin. Otto Wang, sialan kamu menipu aku. Kamu mengatakan pada aku bahwa mobil ini dapat digadaikan seharga 500.000 rem. Sekarang kamu tidak mengakuinya, kamu mengembalikan mobil aku. Ramon Gong meraih lengan Otto Wang dan meraung. Sialan kamu. Otto Wang satu kaki menginjakkan di perut Ramon Gong. Ramon Gong menyeringai kesakitan. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan. Lihat baik-baik. Kontrak menulis dengan jelas, ini adalah tanda tangan dan sidik jari yang kamu tekan, sekarang kamu bilang menyesal dengan aku. Kamu pikir kamu adalah siapa? Apakah seluruh dunia harus berputar di sekitar kamu? Kamu adalah matahari. Sialan kamu, tidak punya uang masih menginginkan mobil, mimpi saja kamu. Otto Wang mencibir. Masih saudara. Saudara adalah digunakan untuk ditusuk, apakah masih tidak mengerti? Tidak ada saudara seperti kamu ini, aku bisa menghasilkan uang dari mana? Hahaha. Sepasang mata Ramon Gong memerah, mengertakkan gigi, memeluk kaki Otto Wang, menggigit dengan keras. Otto Wang, kamu bajingan. Isyayan, lepaskan. Otto Wang digigit oleh Ramon Gong hingga wajahnya membiru, terus berkeringat dingin. Jika dipaksa hingga tidak ada jalan keluar maka akan melakukan segala hal,
kali ini Ramon Gong juga benar-benar marah. Tetapi seorang diri bagaimana bisa menjadi lawan dari begitu banyak orang? 5 atau 6 orang pria datang dan berjalan dengan keras, menendang Ramon Gong hingga wajahnya penuh dengan darah, memerah dan bengkak, meringkuk di lantai, menggigil, sekarat, sama seperti seekor anjing mati, lantainya penuh dengan darah. Aku telah salah, saudara, jangan pukul lagi, huhuhuhu. Jangan pukul lagi saudara, aku tidak ingin mobil lagi, jangan pukul aku lagi. Ramon Gong berkata dengan suara serak, bibirnya sudah bengkak, giginya juga sudah copot, dalam pandangan mata penuh dengan ketakutan, terus gemetar, sama sekali tidak berani mengangkat kepala. Sialan kamu masih berani menggigit aku. Aku menendang kamu sampai mati. Otto Wang satu kaki menendang keluar, menendang hingga sepasang mata Ramon Gong berputar, seteguk darah muncrat keluar lagi. Beberapa orang di sekitarnya lebih bersiul dan bertepuk tangan mengatakan bagus. Cepatlah pergi menyuntik vaksin anjing gila Otto, hahaha, orang desa seperti ini, jauh lebih hebat daripada anjing. Benar, jangan sampai kamu menggigit orang sembarangan, juga menggigit kami, wakakakak. Orang ini, tidak tahu malu, sialan, lemparkan keluar untuk aku. Benar-benar sial. Otto Wang mengerutkan kening dengan erat, Ramon Gong langsung dilempar keluar. Pada saat ini, Thomas Qin dan lainnya datang terlambat, Elmina Mu dan Marfa yang melihat Ramon Gong yang dipukuli hingga tidak dikenali wajahnya. Mereka tiba-tiba panik, terutama adalah Marfa yang, sebuah wajah penuh kemarahan, meraung-raung dan menangis kencang. Ramon, siapa yang memukul kamu hingga seperti ini, huhuhu. Putra aku. Marfa yang menangis dan memeluk Ramon Gong dengan erat. Mereka tidak memberi aku mobil, mereka semua adalah bajingan, huhuhu. Ramon Gong berkata sambil menangis dengan keras. Inilah yang dilakukan saudara di mulut kamu bukan? Thomas Qin berkata dengan ringan. Ramon Gong terdiam, tangisannya semakin keras. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.